Oke, langsung dimulai aja ya. Jadi kita bakal ngebahas soal integral, teknik pengintegralan lebih tepatnya. Ya, jadi sebelum itu mungkin kalau mau donate-donate ke tim Akad ya, nanti ini juga apa hasil donate-nya bakal diputar lagi buat program kerja Akad untuk masa FIPA 24. Oke, ini ya guys ya, bisa di-scan ini ya. Oke, karena udah, jadi sekarang lanjut aja kita ke pembahasannya langsung. Jadi yang bakal kita bahas hari ini adalah teknik pengintegralan. Oke. Teknik pengintegralan. Oke. Nah, yang pertama bakal ngebahas tentang aturan pengintegralan. Ya, aturan dasar pengintegralannya ya. Jadi yang pertama itu ada aturan dasar. Ya, bentar. Ya, jadi ada aturan dasar dulu. Yang pertama ya. Jadi sebenarnya simpel aja sih kalau aturan dasarnya itu. Yang pertama kalau ada integral kotak pangkat n d kotak itu artinya kotak pangkat n plus 1 dibagi kenaikan pangkatnya plus c. Nah, kotaknya ini bisa isi apa aja ya, bebas. Bisa isi apa aja. Misal nih, misal contoh integral x pangkat 4 dx kuadrat. Nah, ini kan bisa kita kotak ini x kuadratnya. Jadinya ini tuh integral eh, d kotak karena kotaknya itu sama dengan x kuadrat. Berarti kalau kita mau nyari x pangkat 4 itu kan x kuadrat dikuadratin lagi. Jadinya kotak kuadrat. Jadi sama aja integral kotak kuadrat dari kotak. Sama dengan berarti kotak pangkat 3 2 plus 1 per 3 plus C. Nah, terus balikin lagi kotaknya ke bentuk awalnya. Kotaknya itu kan X pangkat 4 pangkat 3 per 3 plus C. Sama dengan X pangkat 12 per 3 plus C. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, itu kalau misal ada batasnya. Jadi dari A sampai B misal, atau jangan A B deh. Misal dari apa ya? Dari kotak sampai segitiga dari f x dx gitu ya. Ini tuh x sama dengan kotak atau x sama dengan segitiga. Nah ini adalah f segitiga dikurang f besar kotak. Dengan syarat si f besar ini adalah anti turunan dari si f kecil. Nah, jadi ini. Sebenarnya cuma dua ini aja sih buat dasar-dasarnya. Jadi kita karena udah dasar-dasarnya kita lanjut ke selanjutnya yaitu integral parsial. Oke. Selanjutnya itu ada integral parsial. Integral parsial. Nah, sebenarnya integral parsial ini datangnya itu dari aturan perkalian. Dari aturan perkalian turunan. Oke, aturan perkalian turunan. Jadi kan kalau misal kita ada ini nih, kita ada misal fungsi fx sama dengan ux dikali vx. Nah, kalau misal kita mau nyari f aksennya itu biasanya kan kita pakai u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Nah, sekarang kalau kita integralin fx,
Ini kalau kita integralin fx ini, step ini, semuanya kita integralin terhadap dx ya. Kalau diintegralin, ini kalau diintegralin, kayak mana ya? Ini integralin. Nah, hasilnya itu, jadi kan di sini integral f aksen x dx sama dengan integral u aksen x dikali vx dx ditambah integral dari ux dikali f aksen x dx. Oke, berarti ini tuh integral dari fx sendiri itu kan adalah ini kan si si fx sendiri, sedangkan fx-nya itu adalah ux dikali vx. Jadi ini ux dikali vx sama dengan, nah ini bisa kalau disusun ulang si ini kalau disusun ulang nih ya, namain aja ini misal a gitu. Si a ini kalau disusun ulang itu kan bisa jadi integral vx dikali u aksen x dx, ya kan? Nah, si ini u aksen x dx ini adalah turunan dari u. Jadi du itu adalah u aksen x dx. Lebih tepatnya dux ya, dux itu. Berarti ini bisa jadi integral vx dux. Oke. Nah, begitupun dengan yang ini. Yang ini kan jadi integral vx dikali d dari ux kan. Terus yang ini integral ux dari d vx. Nah, kalau kita perumum bentuk ini, itu jadinya adalah uv sama dengan integral v du plus integral u dv. Kalau misalkan kedua ruasnya dijumlahin sama integral v du, bakal jadi uv dikurang, oh dikurangi ya, dikurangi dengan integral v du, berarti uv dikurang v du sama dengan integral u dv. Nah, dari sinilah asalnya integral parsial. Oke, ya. Bentuk umum ya, bentuk umum integral parsial. Nah, ini UV, kok UV? Integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdU. Oke. Nah, harusnya aman lah ya. Oh ini, oke, karena udah aman. Kalau misalkan masih nggak aman, boleh di chat ya guys ya. Di tim apa di kolom chatnya aja. Oke. Tuh, sementara lanjut dulu ya. Jadi yang kedua itu ada integral trigonometri. Ya, berarti ini ya yang kedua integral trigonometri. Integral trigonometri. Oke, yang pertama itu ada eh, sebenarnya kalau ini sebenarnya kita cukup eh, ingat-ingat sifat-sifat dari trigonometri aja. Jadi yang pertama itu adalah ini ya, sifat-sifat di bawah aja deh. Oke, sifat trigonometri. Yang pertama tuh ada eh, ya, sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Terus cos 2x itu adalah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, dari identitas dulu. Kalau kita ingat identitas trigonometri, itu kan
sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan satu ya. Jadi ini sih bisa dalam bentuk cos kuadrat X atau sin kuadrat X. Jadi kalau cos kuadrat X sama dengan satu min sin kuadrat X, kalau sin kuadrat X berarti sama dengan satu min cos kuadrat X. Nah ini sebenarnya basicnya aja sih. Jadi ini kalau misal mau diubah, bisa jadi, kalau misal yang diubah cos kuadrat X-nya, berarti kan jadi satu min 2 sin kuadrat X. Kalau yang diubah sin kuadrat X-nya, berarti jadi 2 cos kuadrat X min satu. Nah, ini buat yang cos X. Sisanya kalau yang tan X bisa diturunin dari sini aja. Berarti kan kalau tan 2X kan sin 2X dibagi cos 2X. Tertinggal ini dibagi sama ini gitu. Pokoknya diturun-turunin lah. Oke. Terus sifat apa lagi? Terus sifat yang ini nih. Misal ada sin A plus B gitu ya. Atau X plus Y ya. Misal sin X plus Y itu kan eh, sin X. Ini plus minus ya. Sin X cos Y plus minus cos X sin Y. Nah, ini tuh bisa dipakai buat nyari kalau misal ada integral sin X dikali cos X dx ini misal. Misal gini ya. Ntar bisa nyarinya pakai identitas yang ini. Ntar ya bakal dibahas di soal. Oke, ini hapus dulu. Terus selanjutnya tuh ada sifat yang perkalian. Jadi misal gini. Atau penyembelahan ya. Penyembelahan sudut sin X ditambah sin Y itu sama dengan eh, setengah sin X plus Y per 2 dikali, ya itu dikali cos ya kalau nggak salah. Ya harusnya dikali cos sih. Cos X min Y per 2. Ya, kurang lebih gitu lah. Terus eh ya sebenarnya cuman ini doang sih sifat-sifatnya yang bakal kepake. Sifat-sifat lainnya nanti bakal bisa diturunin. Oke, terus yang kedua itu ada pembagian ini ya, pembagian apa ya? Pembagian trik kerjain lah. Sebentar ya, guys. Oke, maaf guys. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang kedua, eh, cara ngerjain integralnya. Oke, jadi cara pengerjaan. Ini dibagi jadi beberapa ya. Jadi beberapa. Yang pertama itu kalau ada bentuk ini, integral sin pangkat n x, terus cos pangkat mx dx. Nah, untuk kasus yang pertama, kalau n atau m-nya ganjil, kalau yang kedua, kalau n dan m-nya genap. Nah, kalau yang buat yang ganjil, buat yang ganjil, n atau m-nya, bukan dan ya, atau ya, oke. Atau m-nya ganjil, itu berarti kita misalnya gini, kita pecahin satu itu. Jadi misalnya, contoh, contoh integral sin pangkat 3x cos pangkat 2x, misalnya, dx. Nah, ini cara kerjanya kita pisahin si sin di pangkat 3x-nya. Jadi ini jadi sin kuadrat x dikali cos kuadrat x dikali sin x dx. Nah, nah si sin x dx ini itu adalah turunan dari min cos x. Jadi turunan dari min cos x
Itu kan, nah ini sebenarnya D ini operator doang ya guys. Jadi kalau misalkan kalian nurunin sesuatu pakai D doang, misal dx kuadrat itu, jadinya 2x dx itu. Belakangnya ada dx-nya. Kalau cuma D doang. Kalau d dx kan d dx dari x kuadrat nih, misalkan 2x doang. Nah kalau D doang, berarti belakangnya harus dx. Oke, itu cuman itu doang ya, basic doang. Terus yang ini berarti d min cos x itu adalah min dari min sin x dx, atau sama dengan sin x dx. Nah berarti sin x dx yang di sini bisa diganti sama d min cos x. Jadi ini sama dengan integral sin kuadrat x cos kuadrat x d min cos x. Nah atau integral sin kuadrat x cos kuadrat x, minyak keluar ya, jadi di sini d cos x. Ya, iya. Nah, karena di sini ada cos x. Nah, yang sin x kita ubah dulu. Sin x itu kan satu min cos kuadrat x ya, dikali cos kuadrat x d cos x. Ya, d cos x. Ini ada min di sini ya. Oke. Karena cos x, kita misalin aja cos x sama dengan u gitu. Jadi kalau udah kita misalin cos x sama dengan u, tinggal kita ganti yang di sini sama u. Ini jadinya min integral satu min u pangkat 2 dikali u kuadrat du. Nah, kalau ini kan lebih gampang kan kelihatannya. Ini jadi min integral u kuadrat min u pangkat 4 du. Nah, udah gini, udah langsung dapat kan integralnya. Berarti ini sama dengan min u pangkat 3 per 3. Terus berarti kurung gini. Nah, min u pangkat 5 per 5 plus c. Ya, jadinya eh, karena ini min, jadi dibalik aja ya. Jadi u pangkat 5 per 5 plus U pangkat 3. Oh, bukan plus, min, sorry. Min U pangkat 3 per 3 plus C. Nah, udah gitu balikin lagi U-nya. Balikin U sama dengan, tadi U sama dengan cos X kan? Cos X, oke. Sama dengan berarti cos pangkat 5X per 5 min cos pangkat 3X per 3. Oke, plus C. Ya, nah, lupa. Buat yang salah satunya ganjil, kira-kira gitu. Terus yang kedua, kalau yang dua-duanya genap. Kalau dua-duanya genap, N atau N dan M ya, N dan M genap. Misal, contoh, integral dari sin kuadrat X, cos kuadrat X dx. Nah, kalau ini, kita pakai yang sifat yang ini, yang di sini nih. Nah, oke, di sini ya, di samping sini dulu. Nah, kalau sin kuadrat X itu kan, tadi kan ini kan, eh, cos 2X itu kan sama dengan, bisa 2 cos kuadrat X min satu, atau satu min 2 sin kuadrat X. Nah, coba kita pakai satu-satu nih, yang ini sama yang ini. Yang pertama, 2 cos kuadrat X min satu itu sama dengan cos 2X. Jadi, kalau dipindahin satunya atau dijumlahin satu semua, jadi ini 2 cos kuadrat X sama dengan cos 2X plus satu. Terus kalau semuanya dibagi 2, jadinya cos kuadrat X sama dengan cos 2X plus satu per 2. Nah, dapat buat yang cos kuadrat X. Sekarang buat yang sin kuadrat X berarti satu min 2 sin kuadrat X sama dengan cos 2X. Berarti kalau gini,
eh, semua dijumlahin satu, dikurangin satu semua, jadi min 2 sin kuadrat X sama dengan cos 2X min satu, terus semua dibagi sama min 2 ya, atau dikali min satu dulu. Jadi kalau dikali min satu dulu semua jadinya 2 sin kuadrat X sama dengan satu min cos 2X. Jadi kalau semua dibagi 2, sin 2X, sin kuadrat X sama dengan satu min cos 2X per 2. Ya. Nah, jadi kita pakai yang ini buat yang cos kuadrat X, sama yang ini buat yang sin kuadrat X. Ya, jadi ini yang ini kita ubah aja. Pakai yang ini, yang tadi kita dapetin. Oke, jadi integral sin kuadrat X-nya ubah jadi ini aja. Ini setengahnya bisa dikeluarin aja ya. Jadi ini integral setengah dikali satu min cos 2X kuadrat. Oh, nggak usah kuadrat ya, karena ini udah sin kuadrat X. Nah, ini dikali setengah dikali buat yang cos ini ya, cos 2X plus satu dx. Oke, berarti kalau gini, si setengah kali setengah, seperempat kan bisa keluar seperempatnya, seperempat kali integral, berarti sisa satu min cos 2X dikali satu plus cos 2X. Oke, dx. Nah, ini ada sifat aljabar ya, jadi kalau ada gini, jadi aljabar itu kalau A min B dikali A plus B kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, kita terapin aja ke sini. Jadinya ini seperempat kali integral satu kuadrat kan satu min apa kalau kalau cos 2x kuadratnya berarti ya cos kuadrat 2x. Oke, oke benar ya. Cos kuadrat 2x. Hmm, iya dx. Oke, berarti kalau udah gini ini sama dengan seperempat dipisahin aja ya. Jadi integral dx dikurang seperempat kali integral cos kuadrat x dx. Cos kuadrat 2x, sorry, sorry. Ya, cos kuadrat 2x dx. Nah, yang ini udah pasti gampang ya dicarinya. Jadi ini tuh x per 4. Nah, masalah kita sekarang yang ini. Nah, buat nyari yang ini, kita pakai lagi yang sifat yang ini. Kalau yang di sini tadi cos kuadrat x sama dengan cos 2x plus satu per 2, berarti kalau cos kuadrat 2x, berarti cos 2 dikali 2x plus satu per 2. Jadi ini sebenarnya yang sini ya, yang ini ya. Kita kerjain terpisah di sini. Jadi ini tuh integral seperempatnya nggak usah diduluin dulu ya. Integral dari setengah dikali, kita pakai yang cos ini ya, cos 4x plus satu dx. Nah, sama dengan setengahnya keluar, berarti integral cos 4x plus satu dx. Jadi sama dengan setengah integral cos 4x itu kan seperempat sin x, sin 4x maksudnya. Ya, jadi seperempat sin 4x ditambah x plus c harusnya. Nanti c-nya dikumpulin di sini aja. Oke, jadi dapat ya yang ini kayak gini. Nah, tinggal kaliin aja berarti. Berarti seperempat dikali ini. Setengah dikali seperempat sin 4x plus x. Nah, di belakang sendiri c.
Oke, jadi ini tinggal kali-kalikan aja. Nanti ini X per 4, sorry. X per 4 min. Ini seperlapan ya. Seperlapan kali seperempat jadinya sepertiga dua sin 4X. Seperlapan kali X jadi X per 8. Plus, oh karena min jadi min. Tetap ya. Jadinya ya min X per 8 plus C. Atau kalau mau ini ditulis lebih bagus, jadinya X per 4 min sin 4X per 32 min X per 8 plus C. Udah deh, dapet hasilnya. Oke, gimana guys? Aman kah? Oke, kayaknya aman ya. Jadi bisa lanjut aja ya. Oke, sekarang lanjut ke bentuk yang selanjutnya. Tuh, kalau tadi kan ini yang sin pangkat nx cos pangkat mx. Sekarang gimana kalau integralnya gini? Kalau bentuknya itu integral sin mx dikali cos nx ya, ini dx. Oke, sekarang ini, nah kalau pakai yang ini, kita ingat lagi sifat yang ini, sin m plus minus n itu sama dengan sin m cos n plus minus cos m sin n. Oke, oke. Jadi coba kita pakai ya. Sekarang coba kita pakai yang plus dulu, yang plus dulu. Jadi, oke, kalau ada sin m plus n, itu kan sama dengan sin m cos n plus cos m sin n. Terus kalau ada sin m min n, itu kan sin m cos n min cos m sin n. Nah ini kalau kita jumlahin ya, ini kan jadi sin m plus n ditambah sin m min n sama dengan yang ini kalau dijumlah berarti kan yang ini hilang nih. Yang nah yang ini sama ini hilang kan? Set. Ya jadinya tinggal sisa dua ini. Sin m cos n tambah sin m cos n berarti tinggal dua sin m cos n. Nah, kalau kita butuh sin m cos n berarti dibagi dua aja semua. Sin m cos n berarti sin m plus n ditambah sin m min n dikali setengah atau dibagi dua. Ya, oke. Jadi dari sini dapat ya. Kalau diperumum, kalau ditambahin x di sini mx cos nx berarti sin mx cos nx itu bisa sama dengan setengah dikali sin mx plus nx cos ditambah ditambah ya ditambah sin mx min nx. Oke, ini buat yang bentuk kayak ini, buat bentuk ini. Oke, jadi langsung ke contoh aja ya. Langsung aja kita coba contohnya. Jadi contoh integral sin pangkat sin pangkat integral sin 7x
cos 3x misal dx. Kayak gimana nih cara ngerjainnya? Nah, kita cuma inget-inget sifat yang gini aja. Jadi yang pertama, ini ubah ke sini. Jadi ini sama dengan integral setengah dikali sin 7x tambah 3x, berarti 10x ya. 10x ditambah sin, dikurangin sudutnya. 7x min 3x, berarti 4x. Iya, dx. Nah, karena ini ada setengah, bisa keluar setengahnya. Berarti setengah integral sin 10x ditambah sin 4x dx. Iya, jadinya ini setengah dikali integral sin 10x dx itu kan 1/10 sin 10x, min cos 10x. Atau langsung aja ya. Ini tuh min cos 10x per 10. Ya. Yang ini min cos 4x per 4 plus C. Nah, kenapa min? Karena integral sin X itu kan min cos X. Jadi cos X kalau diturunin kan jadi min sin X. Kalau berarti turunan dari min cos X itu sin X. Berarti kalau sin X diintegralin jadi cos X. Oke. Nah, sekarang tinggal dikali-kali aja. Berarti ini min cos 10x per 20 min cos 4x per 8 plus C. Udah dapat integral. Oke. Oke, semoga aman ya. Nah, sekarang kalau misal ini kan sin mx cos nx dx. Sekarang kalau misal ini, kalau misal integral cos x, kok cos x, cos mx cos nx dx. Nah, kalau yang ini kita pakai identitasnya yang cos. Tadi kan yang sini, yang ini. Ini kan yang sin m plus minus n. Sekarang pakai yang cos plus minus n. M plus minus n. Oke, jadi oke. Ini buat yang ini kita pakai ini cos m plus minus n. Kalau yang plus dulu deh, yang plus dulu. Kalau yang plus itu kan jadi cos m cos n dikurang sin m sin n. Kalau yang minus itu kan cos m cos n plus sin m sin n. Oke. Nah, sekarang kita jumlahin. Kalau dijumlahin berarti ini jadi cos m plus n ditambah cos m min n sama dengan, karena dijumlahin berarti yang ini hilang ya. Jadi sisa dua cos m cos n cos m cos n. Nah, kalau butuh cos m cos n, berarti tinggal dibagi dua semua atau dikali setengah semua. Jadi setengah cos m plus n plus cos m min n sama dengan cos m cos n. Oke, kalau diperumum jadinya ya kayak tadi. Berarti cos mx ditambah, kok ditambah, dikali cos mx dikali cos ya, cos nx itu sama dengan setengah dikali cos mx plus nx dikurang ditambah cos mx min nx. Iya. Oke, ini buat yang cos.
Kalau buat yang sin sebenarnya kalau sin m cos m, sin m cos n itu tinggal berarti dikurangin aja. Yang ini dikurangin yang ini. Berarti ntar cos m min n dikurang cos m plus n dikali setengah. Berarti yang dihilangin kan ntar yang ininya nih. Kalau misalkan mau nyari yang sin, berarti tinggal yang bawah dikurang yang atas nih. Yang ini dikurang yang ini. Oke. Harusnya bisa turunin sendiri lah ya guys ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Oke. Contohnya, misal integral cos 4x cos x misal dx. Nah, berarti sesuai sifat yang ini tuh integral setengah dikali cos sudutnya dijumlahin, berarti cos 5x ditambah kurangin sudutnya, cos 3x dx. Berarti ini sama dengan setengahnya keluar, integral cos 5x plus cos 3x dx. Nah, sekarang tinggal hitung yang dalamnya. Berarti ini sama dengan setengah dikali eh, turunannya cos itu sin ya, yang ada minusnya sin. Karena sin kalau diturunin jadi cos x. Berarti kalau cos x diintegralin jadi sin x. Jadi ini sin 5x per 5 plus sin 3x per 3 plus c. Jadinya dikaliin ke dalam jadi sin 5x per 10 ditambah sin 3x per 6 plus c. Oke, udah yang ini. Sisanya cuman yang sin x sama sin x aja. Sin mx sama sin nx. Oke. Nah, bagian selanjutnya, ya buat yang sekan, kosekan sama kotangan, sama tangan juga ya, itu sebenarnya berpasangan ya. Jadi itu sebenarnya kita cuma perlu ingat pasangan-pasangannya aja. Jadi kalau misal gini, misal yang pertama, turunan dari tangan X, maaf. Nah, turunan dari tan X itu kan sekan kuadrat X dx. Nah, kalau misalkan integral, nyari integral, berarti kalau integral sekan kuadrat X dx, ya sama dengan tan X gitu. Terus apalagi? Misal, identitas saja lah ya. Dari identitas ini, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan satu. Ini kita bisa dapat tiga bentuk. Dapat tiga bentuk. Yang pertama, kalau misalkan dibagi sin X semua. Oke, kedua ini ya, kedua ruas ya. Kedua ruas. Ini bakal dapat satu plus kalau cos kuadrat X bagi sin kuadrat X itu kan kotangan kuadrat X sama dengan satu dibagi sin X itu kan kosekan ya. Kosekan, oke, maaf. Kosekan kuadrat X. Nah, ini tes pertama. Terus kalau dibagi, ini dua doang ya berarti ya. Nggak ada tiga ya. Kalau dibagi cos X semua, kedua ruas, ini bakal dapat eh, tan kuadrat X plus satu sama dengan sekan kuadrat X. Nah, dari sini aja sih sebenarnya yang perlu diingat. Ntar bakal diturunin sendiri. Oke. Terus sama turunan-turunan ini, turunan-turunan lainnya. Misal turunan dari apa ya? Turunan dari kotangan X misal. Ya berarti sebenarnya kita sedang menurunkan sin X, cos X plus sin, per sin X kan. Nah, ntar tuh bakal dapat eh, min kosekan kuadrat X. Itulah ya. Dan turunan-turunan lainnya. Dan lainnya.
Oke. Nah, terus ada selanjutnya itu integral substitusi yang merasionalkan. Oke, itu sebenarnya substitusi lanjut ya. Substitusi lanjut. Oke, nanti yang substitusi lanjut bakal dibahas sekalian di soal. Terus ada fungsi rasional. Nah, fungsi rasional tuh yang misal gini nih. Tadi udah C, trigonometri, sekarang yang D. Integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional. Oke, ini tuh biasanya bentuknya gini nih. Misal ada, langsung ke contoh aja lah ya. Contoh, oke, misal ada integral dx per x kuadrat min satu. Nah, ini gimana nih kerjainnya? Kalau misalnya mau kita pakai substitusi nih, kita misalin x kuadrat min satunya sama dengan u. Kalau misal substitusi kan x kuadrat u-nya sama dengan x kuadrat min satu misal. Biasanya kan gitu kan. Jadi du berapa? Du sama dengan 2x dx. Nah, berarti dx-nya sama dengan du per 2x. Sebenarnya di sini nggak ada 2x nih. Nggak ada unsur 2x atau yang berhubungan sama turunan ini, turunan x kuadrat min satu. Nah, kalau kasusnya gini, kita pakai teknik ini namanya, substitusi. Teknik substitusi, teknik merasionalkan. Ya, jadi kita pecah ini. Oke. Ini kan sebenarnya fungsinya kan berarti fx-nya kan ini kan. Fx sama dengan satu per x kuadrat min satu. Nah, ini kita bikin jadi, kita faktorkan dulu. Berarti ini kan x plus satu dikali x min satu. Nah, ini kita pecah. Jadi fx berarti kan bisa sama dengan, karena ini satu per x plus satu dikali x min satu, ini kita pecah jadi a per x plus satu ditambah b per x min satu. Ini, oke ya. Oke, jadi karena kalau misalkan ini dikalikan pun nanti hasilnya bakal penyebutnya sama. Oke, jadi kita kerjain dulu ini. Jadi satu per x plus satu dikali x min satu itu sama dengan, kalau kita kaliin silang nih, kita apa samakan ini ya, samakan penyebut, berarti kan ini x min satu, sorry, berarti kan ini a dikali x min satu per x plus satu ditambah b dikali x plus satu per x min satu. Nah, karena penyebutnya penyebutnya tinggal dikalikan aja ya, berarti ini dikalikan, oh ya, ini berarti pernya jadi satu ya. Iya, harusnya gitu. Oke, bentar, dirapiin dulu. Ya, jadi ini x plus satu kali x min satu. Nah, karena penyebutnya udah sama, berarti langsung aja kita samakan yang pembilangnya. Ya, berarti satu sama dengan A dikali x min satu ditambah B dikali x plus satu. Nah, kalau kalau mau nyari A, sorry. Kalau mau nyari A, bikin coba cari ketika x-nya sama dengan satu. Ini kan bakal hilangin jadi nol. Terus kita masukin list x-nya ke sini. Oke, jadi kalau x sama dengan satu, berarti yang sebelah kiri kan jadi satu doang. Tetap. Yang ini jadi A. Oh, ini cari B maksudnya. Sorry guys, ini cari B. Kalau A-nya hilang berarti cari B. Oke. Berarti ini satu dikali sama dengan A dikali satu min satu kan nol. Ditambah B dikali satu plus satu dua. Ya, jadi satu sama dengan dua b. Berarti dapat B sama dengan setengah. Nah, sekarang buat nyari A gimana?
Buat nyari A, berarti buat X-nya sama dengan min satu. Biar isi B-nya sini hilang. Oke, jadi kalau X-nya sama dengan min satu, berarti ini tetap satu sama dengan A dikali min satu. Di min satu, berarti min 2 sama dengan, kok sama dengan, ditambah B dikali min satu plus satu, nol kan? Nah, jadi satu sama dengan min 2A. Dapat A-nya sama dengan min setengah. Nah, A base yang didapat masukin lagi ke sini. Oke, jadinya ini langsung aja ya di sini ya. Jadinya ini integral dari tadi kan fx sama dengan ini juga kan. Terus A-nya tadi dapat min setengah, B-nya setengah. Berarti langsung aja. Berarti min setengah dikali satu per x plus satu ditambah B-nya tadi setengah, oke, jadi setengah dikali satu per x min satu dx. Nah, ada setengah, langsung dikeluarin aja ya. Terus karena ini minus, ini plus, jadi bisa dibalik ya. Satu per x plus satunya di kiri, satu satu per x plus satunya di kanan. Oke, jadi ini sama dengan setengahnya keluarin aja. Jadi ini setengah kali integral satu per x min satu dikurangin satu per x plus satu dx. Udah deh, ini dapat integralnya. Berarti ini setengah dikali len harga mutlak x min satu dikurang len mutlak x plus satu plus c. Atau kalau mau lebih singkat lagi, ini kan logaritma sesuai sifat logaritma ya. Kalau ada pengurangan berarti dibagi. Ya, berarti ini setengah dikali ln harga mutlak x min satu dibagi x plus satu plus c. Nah, udah dapat. Gitu-gitu doang sih. Kalau yang substitusi merasionalkan, ya dapat ini. Sebelumnya aman kah, teman-teman? Aman, aman. Aman, oke. Oke, jadi ini udah ada dari awal ya, aturan dasar pengintegralan, terus integral parsial, trigonometri. Buat trigonometri dibagi lagi jadi beberapa bagian nih. Ini ada yang n atau m-nya ganjil atau keduanya genap. Terus ada yang bentuk ini sin e, sin cos, terus cos cos sama yang lain-lainnya ini. Terus sama ada integral fungsi rasional. Nah, sekarang langsung aja ke latihan soalnya. Oke. Nah, latihan soalnya ini ya. Ini aku ngambil dari soal-soal UTS aja sih. Soal-soal UTS tahun lalu. Oke, yang pertama ada ini ya. Ntar kita copy dulu. Ya. Jadi sekarang latihan soal langsung. Latihan soal. Oke, yang soal. Ya, betul. Oke, yang pertama ada soal kayak gini. Bu- Oke, hitung integral x kuadrat min 4 dx. Nah, ini harusnya, ini typo kayaknya, ini dx-nya harusnya satu aja. Nah, gini, ini satu ini ya. Atau yang di belakang aja yang dihapus. Ya, jadi, sorry, sorry. Sebentar, sebentar. Ya, ya harusnya dx-nya satu aja ya. Nah, gini. Nah, kalau ini sama banget kayak yang barusan dibahas. Ini kita pisahin jadi kalau kita punya fx sama dengan satu per x kuadrat min 4, kita bisa jadi satu per difaktorin aja x plus 2 x min 2 dikali x min 2. Ini akan sama dengan a per x plus 2
ditambah B per X min 2. Jadinya 1 per X plus 2 dikali X min 2 sama dengan A per X plus 2 ditambah B per X min 2. Oke, kita kalikan aja langsung. Jadi ini 1 per X plus 2 dikali X min 2 sama dengan A dikali X min 2 plus B dikali X plus 2 per X plus 2 dikali X min 2. Nah, karena penyebutnya udah sama, berarti kita sama dengan ini yang atas, yang pembilangnya. Berarti 1 sama dengan A dikali X min 2 ditambah B dikali X plus 2. Nah, buat nyari A-nya, kita bikin X sama dengan min 2. Biar si B-nya ini hilang. Oke, jadi kalau kita substitusi X sama dengan min 2, ini kan jadi 1 sama dengan min 2 berarti 4. Berarti min 4A plus 0 karena B-nya hilang. Jadinya A-nya sama dengan min seperempat. Oke, dapat A-nya. Terus buat nyari B, nah bikin X sama dengan 2. Biar si A-nya hilang. Oke, jadinya 1 sama dengan A. Oh, buat ya, A-nya hilang ya. Karena A-nya hilang berarti sisa B. Berarti B 2 plus 2 berarti 4B ya. Nah, berarti B sama dengan 1 per 4. Oke. Udah gitu kita balikin lagi ke fungsi awal. Berarti ini A-nya di sini ganti min seperempat. Terus B-nya ganti seperempat. Oke. Jadi ini sama dengan integral min seperempat dikali 1 per X plus 2 ditambah 1 per 4 dikali 1 per X min 2 dx. Oke, berarti sama dengan seperempatnya keluar aja. Integral dibalik aja karena ini min ini plus. Jadi 1 per X min 2 dikurang 1 per X plus 2 dx. Nah, jadi dapat seperempat dikali len mutlak X min 2 dikurang len mutlak X plus 2 plus C. Berarti sama dengan seperempat pakai sifat logaritma aja. Len X min 2 per X plus 2 plus C. Udah dapat jawabannya ini. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung ke chat aja ya. Langsung potong aja juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ya, contoh kedua. Nah, ini. Oke, kita copy. Iya. Oke. Hmm. Ya. Oke, jadi nomor satu dulu. Hitunglah integral sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X tadi kan kita udah nurunin nih. Udah nurunin panjang-panjang. Nah, ini dapat ini. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X dikali setengah. Jadi langsung kita ganti aja itu di situ. Berapa tadi? 1 min cos 2X per setengah. Oke, per 2. Jadi integral sin kuadrat X dx sama dengan integral eh, setengah dikali 1 min cos 2X. 2X ya.
D2X, sorry, ya, DX. Nah, jadi langsung aja setengahnya keluarin. Jadi ini setengah kali integral satu min cos 2X dx. Nah, ini langsung aja ya, karena udah bentuknya udah gampang. Jadi ini setengah dikali integral dx itu kan x min, ya, min integralnya cos 2x itu eh, sin 2x per 2 plus c. Jadi ini sama dengan x per 2 dikurang sin 2x per 4 plus c. Udah dapat nomor satu. Oke, lanjut nomor 2. Integral. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, ini udah gampang nih, udah dikasih tahu langsung dari soal. Berarti kita ambil dulu fx-nya itu sama dengan 4 per satu min x dikali 3 plus x. Udah langsung kita pecah jadi menjadi a per satu min x ditambah b per 3 plus x. Nah, jadi langsung kita samakan penyebut aja. Berarti sama dengan penyebutnya dikalikan kan satu min x dikali 3 plus x. Yang atas berarti A dikali 3 plus X ditambah B dikali satu min X. Karena penyebutnya udah sama, ini sama ini, berarti langsung kita samakan yang atas. Oke, di 4 sama dengan A dikali 3 plus X ditambah B dikali satu min X. Oke, buat nyari A, seperti biasa, kita misalin X, kita masukin X sama dengan satu biar si B-nya hilang. Jadinya ini 4 sama dengan berapa? Ya 3 tambah satu 4 ya. 4A. Berarti 4 sama dengan 4A. B-nya hilang kan? Nah, ini jadi A sama dengan satu. Oke, dapat A. Terus cari B. Bikin X sama dengan min 3. Biar si A-nya hilang. Jadi ini 4 sama dengan A dikali 3 min 3 0 kan? Ditambah B dikurang min 3 4B. Oke, harusnya benar ya. Oke, X min 3. Oke, jadi plus 3 1 plus 3 4. Oke. Jadi B-nya juga satu. Nah, karena A1, B-nya satu, udah ini jadi gampang nih. Jadi si fx-nya itu jadi satu per satu min x ditambah satu per 3 plus x. Udah deh, kita integralin aja. Berarti langsung. Tadi kan integral 4 per satu min x dikali 3 plus x dx. Udah, karena kita udah dapat, berarti ini integral satu per satu min x ditambah satu per 3 plus x dx. Jadi apa? Ya, jadi len mutlak satu min x ditambah len mutlak 3 plus x plus c. Atau kalau mau pakai sifat logaritma, ya udah ini len satu min x dikali 3 plus x plus c. Ya, ini bisa dikalikan ya dalamnya. Intinya sama lah hasilnya. Ini sama ini. Oke. Oke. Aman kah? Oke, kalau aman lanjut aja ya guys ya. Ini plus C. Oke. Lanjut ke patsol berikutnya. Iya. Ini UTS 2022 2023.
Oke. Nah, nah ini tipe-tipe soal kayak gini sebenarnya kita nggak perlu ngerjain sampai selesai karena yang diminta di sini cuma dx sama dengan berapa dt terus gt-nya berapa gitu. Oke. Jadi yang dikasih tahu tuh ini integral akar 4 plus x kuadrat dx. Nah, udah dikasih tahu tuh di soal kalau kita suruh substitusi x sama dengan 2 tan t. Oke. Jadi x sama dengan 2 tangen t. Berarti kalau misal kita turunin si x, kita turunin, kita d-in si x, dx kan berarti. Jadi 2 turunannya tangan t itu secant kuadrat t dt. Udah dapet nih yang A. Berarti ini 2 secant kuadrat t. Dt-nya kan udah ada di soal. Nah, udah dapet gini doang. Terus berarti gt-nya apa? GT-nya itu kan berarti eh oke kalau mau nyari GT berarti kita ini dulu ya. Karena ini di sini dalam X, di sini dalam T, berarti kita ubah ini ke dalam variabel T. Oke, jadi kita udah punya ini nih. Udah punya bekal dua ini. Sekarang kalau X-nya kita ganti sama dua tangan T, berarti si ininya juga bakal berubah kan? Oke, jadi kita ubah dulu. Jadi si ini berarti akar 4 plus X kuadrat. Kalau X-nya kita ganti dengan dua tangan T, ini bakal jadi akar 4 plus 2 tangan T kuadrat. Jadinya akar dari 4 plus 4 tangan kuadrat T. Nah, ingat-ingat lagi ini identitas ya, yang tadi udah diturunin. Mana ya? Nah, ini nih. Tangan kuadrat X plus 1 sama dengan secant kuadrat X. Berarti kalau tangan kuadrat X, oh, sorry, sorry. Ya, yang bawah tadi belum selesai. Nah, ini bakal jadi akar empatnya keluar kan? Berarti 4 dikali 1 plus tangan kuadrat T. Nah, tangan kuadrat T, tangan kuadrat T plus 1 itu kan sama dengan secant kuadrat T. Nah, yang kayak gini nih, yang di sini. Yang ini, oke. Berarti bisa kita ganti dengan secant kuadrat T. Nah, berarti ini eh, di bawah sini ya, lanjutannya. Berarti akar 4 dikali 1 plus tangan kuadrat T itu bakal jadi akar 4 dikali secant kuadrat T. Ya, jadinya apa? Jadinya akar 4 itu 2, akar secant kuadrat T, ya secant kuadrat T. Ya secant T. Sorry, sorry. Ya, terus itu kan GT, DT. Sedangkan yang ditanyain cuman GT-nya doang. DT-nya kita nggak perlu. Oh, perlu, perlu. Jadi dari ini diubah ke T. Berarti si ininya udah kita dapat nih, 2 secant T. Berarti si dx-nya harus kita ubah juga dong ke dalam variabel T. Nah, tadi kita udah dapat dx sama dengan ini. Dx sama dengan 2 secant kuadrat T. Berarti udah kita tinggal kombinasikan aja. Berarti kalau gitu integral akar 4 plus x kuadrat dx sama dengan integral 4 plus x kuadratnya kan tadi jadi ini. Jadi 2 secant T. Terus dx-nya 2 secant kuadrat T dikali 2 secant kuadrat T dt. Nih. Oke, jadi ini sama dengan integral 4 secant pangkat 3 T dt. Nah, berarti nih kalau disamakan dengan di soal integral gt dt, berarti gt-nya sama dengan ini kan? Udah dia dapat jawabannya.
GT sama dengan 4 sekan pangkat 3 T. Oke, gimana guys? Aman? Oke, aman. Oke, lanjut soal berikutnya. BTW ini udah jam 20.17. Oke, berarti sekitar 43 menit lagi. Ya, kita lanjut aja soal berikutnya ya. Nih, ini UTS 2022-2023 yang bagian B. Tadi itu yang bagian A ini. Oke. Oke. Nah, ini integral parsial. Oke. Oh ya, tadi aku lupa jelasin ya, kok di integral parsial tuh ada namanya eyelid. Jadi ini tuh buat ngeprioritasiin yang jadi U siapa gitu. Itu inverse, L itu logaritma, terus A itu aljabar biasa, terus si T itu trigonometri, terus E itu eksponen. Nah, jadi ini tuh buat ngeprioritasiin si U. Jadi misal dalam suatu integral ada inverse sama aljabar dikalikan. Yang jadi U berarti yang inverse. Kalau misalkan di integralnya ada eksponen sama logaritma misal, berarti yang dijadiin U si logaritma. Nah, di kasus ini, soal nomor satu eh, ini kan ada aljabar nih 3x dikali eksponen. Berarti yang dijadiin U si aljabarnya, si 3x-nya. Oke. Jadi kita misalin U itu U sama dengan 3x. Terus dv-nya sama dengan E pangkat 2x dx. Nah, berarti dari sini berarti du sama dengan 3 dx. Terus v berarti sama dengan ini diintegralin jadinya E pangkat 2x per 2 ya. Nah, udah gitu langsung aja kita pakai aturan integral parsial. Jadi karena ini U, ini V, ini dv, berarti ini kan integral UdV kan. Integral UdV itu sama dengan UV dikurang integral V du. Udah kita masukin aja berarti. U-nya 3x, V-nya E pangkat 2x per 2, minus, minus, ya minus, integral V-nya E pangkat 2x per 2, terus du-nya 3 dx kali 3 dx. Berarti ini sama dengan 3x dikali E pangkat 2x per 2 dikurang, ini kan 3 per 2 bisa keluar, integral E pangkat 2x dx. Nah, ada integral satu lagi, udah tinggal kita kerjain aja. Kalau integral E pangkat x itu kan, oke, reminder aja. Eh, Integral E pangkat U, du, itu tetap E pangkat U plus C. Oke ya. Kalau misalkan integral E pangkat 2U atau E pangkat RU itulah. Ya, E pangkat apa ya? E pangkat apa ya? Misal ya 3U lah misal. Du berarti sama dengan E pangkat 3U per 3 plus C. Nah, berarti ini sama dengan 3x dikali E pangkat 2x per 2 per dikurangi 3 per 2 E pangkat 2x per 2. Nah, karena ada 3 per 2 ada 3 per 2, kita keluarin aja ini plus C ya. Sama dengan
Berarti ini 3 per 2 dikali X, E pangkat 2X dikurang E pangkat 2X per 2. Oh ya, E pangkat 2X nya juga sama ya. Jadi bisa dikeluarin juga. Oke. Duh, nggak bisa dihapus nih. Serius. Ya, ya karena E pangkat 2X nya juga sama, berarti ini E pangkat 2X dikali eh, X min, ini 3 per 2 E pangkat 2X kuadrat, ini setengah plus C. Nah, saya mau sampai sini pun aman jawabannya. Mau ini atau ini sama aja. Oke, aman guys. Oke, harusnya aman ya. Nah, sekarang kita eh, aku mau ngebahas soal-soal mockup yang udah dibikin sama tim Akats. Oke, kita lihat dulu soalnya ya. Nah, ini dia mockup UTS Smart Dasar 2A Medium. Ada yang medium, ada yang hard nih kayaknya. Oh, nggak ada ya. Oke, yang hard belum belum ku download, jadi kita coba aja yang ini dulu. Oke. Nah, ada dua nih. Oke, kita coba aja dua-duanya langsung ya. Mana sih? Ya. Oke, bentar. Nah, oke, nomor satu. Substitusi U sama dengan akar 5 dikali X. Mengubah ini menjadi GU DU. Dengan DU, oke. Nah, kalau kayak gini sama kayak tadi. Kita ini dulu, kita misal-misalin dulu. Jadi karena U sama dengan, itu akar 5 dikali X ya. X-nya nggak masuk ke akar, jadi harusnya ini X akar 5 gini. Biar lebih gampang dilihat. Oke, jadi karena U sama dengan X akar 5, berarti DU sama dengan akar 5 DX. Oke, jadi si DX-nya adalah DU per akar 5. Nah, udah gitu, udah dapet DX, dapet U. Sekarang kita cari nih yang di akar nih jadinya apa nih? Oke, kita coba ya. Di situ kan fx-nya, misalkan fx-nya sama dengan 1/4 min 5x kuadrat. Oke, sama dengan, nah ini 5x kuadrat itu kan sama dengan 1/5x kuadrat itu kan ini nih, 5x kuadrat. Itu kan sama dengan eh, akar 5 x akar 5 dikuadratin kan. Nah, berarti ini x akar 5 dikuadratin. Oke, jadinya apa ini? 1/4 min. Nah, karena tadi x akar 5 itu sama dengan u, berarti ini u kuadrat. Oke ya. Nah, jadi si fx-nya dari yang dalam bentuk x ini, jadi dalam bentuk u-nya gini. Nah, berarti ini si gu-nya. Nah, ini g aja ya, biar nggak ambigu. Ininya g juga. Nah, oke. Jadi udah dapat gu-nya. Berarti kita tulis ulang integralnya. Yang semula integral 1/4 min 5x kuadrat dx, jadinya ini jadi 1/4 min u kuadrat, jadi integral 1/4 min u kuadrat. dx-nya dx-nya kita dapat du per akar 5. Ya udah, berarti ini dikali du per
akar 5. Berarti ini jadi integral DU, atau jangan DU deh, satu itu, ya satu, mana sih? Ini nggak bisa dihapus. Oke. Satu per akar limanya dikaliin aja ke sini. Jadi ke dalam ya. Jadi ini akar 20 min 5U kuadrat DU. Oke. Sama dengan integral di soalnya kan GU DU. Berarti si GU-nya itu ini. Satu per akar 20 min 5U kuadrat. Oke, jadi kita jawab ya. GU-nya itu satu, ya ini. Oh, tadi DX-nya langsung dapat ya. DU per akar 5. Berarti DU-nya sama dengan akar 5 DX. Oke, berarti ini akar 5. Terus GU-nya tadi satu per akar 20 min 5U kuadrat. Sorry, 5U kuadrat. Oke, biar kelihatan ditulis sampingnya aja. Nah, isi kotaknya ini satu per akar 20 min 5U kuadrat. Oke, udah gitu. Udah selesai nomor satu. Nah, sekarang nomor dua. Oke, nomor dua agak panjang nih. 11x dikurang 43 dibagi x kuadrat min 6x plus 5. Oke, nomor 11 integral 11x min 43 per x kuadrat min 6x plus 5. X kuadrat min 6x plus 5 dx. Nah, kita ambil ini sebagai fx ya, sebagai fx. Jadi kalau kita punya di sini fx sama dengan 11x min 43 per x kuadrat min 6x plus 5. Nah, bawahnya coba kita faktorin ya. Barangkali bisa. Berarti ini tuh x min 2. Bukan. Mana kampus? Ya, ini tuh x plus 6 dikali, bener ya, bener tadi ya. X min 1, x min 5. Oh ya, gini. Nah, ya. Nah, berarti kita pecah ini jadi, karena di sini ada x, di sini apa? Di atas ini ada ini ya. Ada 11x min 43 gitu. Jadi ini kita misalin aja ax per x min 1. Sorry guys. Ditambah, oh jangan ditambah. Karena itu kurang, nanti kita kurangin aja. Atau ditambah juga apa sih? Berarti ditambah B per X min 5. Oke. Berarti kita punya itu ya. 11X min 43 per X min 1 dikali X min 5 sama dengan AX dikali, oh nggak perlu AX karena di bawah udah sama-sama X. Oke. Oke, jadi ini A per X min 1 ditambah B per X min 5. Oke, kita kaliin aja, samakan penyebut. Berarti ini jadi 11x min 43 per x min 1 dikali x min 5 sama dengan A dikali x min 5 ditambah B dikali x min 1 per x min 1 dikali x min 5. Nah, jadi 11x min 43 per x min 1 dikali x min 5 itu sama dengan, ini kalikan ke dalam aja x-nya ya. Jadi ini AX plus BX berarti A plus B dikali X kan. Terus ini min 5A min 1B. Jadi plus
min 5A min 1B. Min B lah ya. Atau kalau mau minnya dikeluarin, jadi ini kalau minusnya dikeluarin jadinya kan minus 5A plus B. Nah, udah deh. Ini X min 1 dikali X min 5. Nah, berarti karena penyebutnya udah sama, kita samakan yang atas. Jadi 11X min 43 itu sama dengan A plus B dikali X dikurang 5A plus B. Nah, karena formasinya udah mirip ini, ada X, ini minus, ini sesuatu konstanta ya. Jadi langsung aja kita punya di sini, dari sini, si 11-nya itu sama dengan A plus B. Berarti A sama dengan 11 min B. Kita masukin ke sebelahnya. 43 itu sama dengan ini kan, karena di sini udah sama-sama minus. Nah, berarti 5A plus B sama dengan 43. Nah, karena ini yang satu, yang B cuma satu doang, jadi ini kita bikin B sama dengan aja. Berarti ini B sama dengan 11 min A. Oke, oke ya. Kalau gitu jadi B yang di sini kita ganti sama 11 min A. Berarti 5A plus 11 min A sama dengan 43. Berarti 5A min A jadi 4A kan? 4A plus 11 sama dengan 43. Jadi 4A sama dengan 43 kurang 11, 32. A berarti sama dengan 8. Oke, dapat A-nya. Berarti kalau A-nya 8, dari sini kalau A-nya 8, berarti B-nya B sama dengan 11 min 8, 3. Nah, kita ganti A sama B-nya dengan yang kita dapat. A-nya 8, B-nya 3. Jadi ini A-nya 8, B-nya 3 ya. Oke, berarti oke, si integral ini bakal jadi integral A-nya tadi kan 8. 8 per X min 1 ditambah B-nya tadi 3 tambah 3 per X min 5 dx. Oke, di soal ditanyain apa? Oh, nggak perlu dihitung berarti ya. Karena cuma ditanya A, B-nya doang, ya udah dapat nih. Oke, udah dapat. A-nya sama dengan 8, B sama dengan 3. Oke, udah langsung dapat. Ya, gampang banget ya. Jadi ini A-nya 8, B-nya 3. Oke, aman kah? Oke. Oke, karena kayaknya udah aman ya. Kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. Oke, mana lagi ya? Nah, ini nih, tentukan. Oke, coba yang ini ya. Oke, wait. Nah, oke, kita coba nomor satu. Oke, integral ln t kuadrat dibagi t dt. Nah, ini tuh sebenarnya gampang banget teman-teman, karena ini tuh sebenarnya integral dari sesuai sifat logaritmanya ini jadi 2 ln t, 2 ln t
dibagi T dt. Nah, duanya bisa dikeluarin. Jadi 2 kali integral ln T per T dt. Nah, udah gini, kita misalin aja U sama dengan ln T gitu ya. U sama dengan ln T. Jadi kita dapat DU-nya sama dengan seperti dt. Nah, karena udah sama, berarti ini kan sebenarnya juga bisa tulis gini kan. 2 kali integral ln T dikali seperti dt. Sama aja kan ini kayak yang sampingnya. Oke, jadi ini integral ini bisa kita ubah jadi ya integral 2 kali integral ln T dikali seperti dt bisa kita ubah jadi 2 kali integral ln T-nya kan sama dengan U. Jadi ini U seperti dt sama dengan du. Du. Udah dapat. Berarti 2 dikali setengah U kuadrat plus C. Atau 2U kuadrat per 2. Oh, udahnya bisa dicoret ya. Berarti cuma U kuadrat doang. Ya, berarti sisa U kuadrat doang. Berarti ini jadinya U kuadrat plus C. Nah, udah gitu balikin lagi U-nya ke bentuk awal. Ke persamaan awal. Jadi U sama dengan ln T itu. Jadi ini sama dengan ln T dikuadratin plus C. Dah dapat jawabannya. Ini sama dengan T kuadrat plus C. Oke. Sekarang nomor 2. Oke, nomor 2 itu integral tangen kuadrat X per kosekan X dx. Oke. Nah, kalau bingung, ini sebenarnya aku juga bingung nih gimana cara nyelesainnya. Kita pecah-pecah aja. Jadi misal ini tan kuadrat X itu kan sin kuadrat X per cos kuadrat X kan. Berarti ini sin kuadrat X per cos kuadrat X dikali 1 per kosekan X dx gini kan. Nah, ini sama dengan integral sin kuadrat X per cos kuadrat X 1 per kosekan X itu kan kosekan X itu kan 1 per sin X kan. Berarti kalau 1 dibagi 1 per sin X berarti sin X-nya naik ke atas. Jadi ini sin X dx. Nah, karena udah gini, oke, coba kita ini pecah-pecah dulu ya. Jadi misal ini kan bisa jadi integral sin kuadrat X yang bawah ubah jadi 1 min sin kuadrat X gitu kan. Oke, kali sin X dx. Atau karena ini sin X dx, ubah aja ke cos itu. Jadi ini 1 min cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X sin X dx. Oke. Ya, sin X dx. Dikali ya, sin X dx. Nah, udah gini, ini kan jadi, ini kan, kalau dipecah lagi, ini tuh integral 1 min cos kuadrat X dikali sin X dx dikurang integral sin X dx. Ya, harusnya gini kalau dipecah ya. Karena ini satu, ya, ya. Nah, kalau dikali kanan ini sin X dikurang sin X kali cos kuadrat X. Kalau dipecah, jadi gini lagi. Oke, sekarang kita misalkan, karena ini sin X dx, terus ini cos kuadrat X, kita misalkan U itu sama dengan cos X. Oke, kita misalkan di sini ya, terpisah di sini. U sama dengan cos X. Berarti DU-nya sama dengan min sin X dx.
Berarti min DU sama dengan sin X dx. Berarti sin X dx bisa kita ganti dengan min DU. Berarti ini jadi integral satu min U kuadrat dikali min DU. Ini jadi langsung aja ya integral sin X dx itu min cos X. Ini ada plus C-nya, aku kumpulin di belakang lagi ya. Atau ini terus C1 ini nggak apalah. C1, oke. Nah, sekarang tinggal jain yang ini. Yang ini berarti, oke, berarti jadi minus integral satu per U kuadrat DU plus cos X plus C1. Jadi ini jadi integral satu min U kuadrat itu kan integral min U pangkat min 2 DU kan. Ini jadi integral, jadi min U pangkat min satu karena ditambah satu per min satu. Jadi min jadi U pangkat min satu. Jadinya satu per U. Oke, jadi ini jadi satu per U plus cos X plus c satu. Oke, terus U-nya kita balikin lagi ke cos X. Jadi satu per cos X plus cos X plus c satu plus c dua yang dari ini. Yang dari sini. Oke, jadi C-nya kita kumpulin lagi, kumpulin aja di belakang. Jadi ini satu per cos X itu secant X plus cos X plus C. Oke, dapat jawaban akhirnya ya. Oke, jadi jawaban akhirnya secant X plus cos X plus C. Secant X plus cos X plus C. Oke, gimana? Aman? Ya, ya semoga aman ya. Oke, apakah ada lagi soal yang bisa dibahas? Ntar ya, aku cariin. Ini udah nggak ada. Oke, coba cari di drive. Oh, ini solusi. Oke, sebentar. Waduh. Hmm. Oke, coba yang ini tadi lah ya. Hitunglah ini 2 per X kuadrat min 2X min 3. Oke, ada lagi nggak ya? Ada lagi. Oke, kita cobain aja. Oke, oke, ini kita langsung kita hitung aja kalau gini. Kita ambil fx-nya ini ya. Atau sebenarnya duanya bisa dikeluarin sih. Ini jadinya 2 kali integral satu per X kuadrat min 2X min 3 dx. Berarti kita ambil fx-nya ini. Oke, berarti fx-nya sama dengan satu per X kuadrat min 2X min 3. Nah, ini kita faktorin aja. Jadi satu per X min 3 X plus satu. Oke, berarti kita punya di sini satu per X min 3 dikali X plus satu sama dengan
A per X min 3 ditambah B per X plus 1. Nah, samakan penyebut, sama kayak tadi. Berarti ini 1 per X min 3 dikali X plus 1 sama dengan A dikali X plus 1 plus B dikali X min 3 per X min 3 kali X plus 1. Oke, berarti dari sini 1 sama dengan A dikali X plus 1 ditambah B dikali X min 3. Oke, sama seperti tadi. Kalau mau nyari A, bikin X sama dengan 3. Masukin X sama dengan 3. Jadi 1 sama dengan 4A, jadinya A sama dengan seperempat. Oke, terus buat nyari B, berarti bikin X sama dengan 3. Eh, X sama dengan min 1, sorry. Berarti jadinya 1 sama dengan 0 plus min 1, min 3 berarti min 4B. Berarti B-nya sama dengan min seperempat. Oke, udah dapat A, udah dapat B. Berarti tinggal kita eksekusi. Berarti ini integral, oh ya, 2 yang keluar ya. 2, 1 per X kuadrat min 2 X min 3 dx itu sama dengan 2 kali integral A-nya tadi seperempat, B-nya min seperempat. Jadi ini, atau seperempatnya keluarin aja langsung ya. Jadi 2 per 4 gitu dikali 1 per X min 3 ditambah, oh karena tadi min, jadi ini dikurang 1 per X plus 1 dx. Nah, kalau bingung kenapa ini bisa jadi 2 per 4 dikeluarin, karena ini kan A-nya kan jadi seperempat kan, berarti 1 per 4 dikali ini. Terus B-nya min seperempat, berarti seperempat dikali ini juga kan. Jadi seperempatnya keluarin, jadi ini sisa 1, 1. Oke. Jadi ini setengah, langsung aja ya. Berarti ini len mutlak X min 3 dikurang len mutlak X plus 1 dx. Berarti ini sama dengan setengah pakai logaritma. Jadi len X min 3 per X plus 1 plus C. Ini kok dx sih? Sorry, sorry. Ini plus C ya. Nah, oke udah. Udah dapat. Nah, oke. Apakah ada soal lagi? Oke, sebentar ya. Oke, kayaknya bisa satu soal lagi sih. 10 menit lagi. Oke, coba aku cariin bentar ya.
Oke, ini dua soal terakhir ya buat buat malam ini. Jadi kita coba kerjain aja pelan-pelan. Oke, yang pertama yang D. Ini yang ambil dari soal tutorial tahun kemarin, tutorial satu. Jadi kita yang D dulu coba. Berarti kalau gini, integral sin 3x cos 5x dx. Nah, kita pakai yang sifat trigonometri yang tadi nih. Yang mana ya? Yang ini. Yang ini nih. Oke, yang ini. Kita pakai yang ini. Jadi kalau ada, aduh, ya kalau ada sin mx cos nx, berarti tinggal kita bikin jadi setengah sin sudutnya dijumlahin terus ditambah sudutnya dikurangin. Oke, jadi ini jadinya sama dengan integral setengah dikali sin penjumlahan sudutnya sin 8x ditambah sin pengurangan sudutnya. Berarti sin min 2x. Oke, dx. Nah, berarti langsung aja ini setengahnya keluarin. Berarti integral sin 8x plus sin min 2x ya dx. Nah, ini langsung aja berarti ini setengah dikali min cos 8x per 8 ditambah ini min cos ya min cos ya karena min langsung aja ya ini ya. Oh enggak ah, jangan. Berarti ini min cos min 2x per min 2. Oke, harusnya bentar ya. Oke. Plus C. Jadi ini setengah dikali ini min jadi plus. Jadi kita pindah ke depan ya. Jadi ini cos min 2x per 2 min cos 8x per 8 plus C. Nah, sebenarnya jawabnya boleh kayak gini aja, aman. Kalau mau dikaliin ke dalam juga aman. Oke, sekarang yang E. Yang D ini eh, harusnya aman lah ya. Oke, yang E aja sekarang. E. Oke, yang E itu substitusi untuk menghilangkan tanda akar dalam integral itu oke. Nah, buat ngilangin akarnya, berarti langsung aja kita pakai U sama dengan akar 3 X min 3. Nah, oke. Biar akarnya hilang berarti ya misalnya gini aja. Karena kalau gini nanti jadinya berarti ini U pangkat 3 itu berarti sama dengan X min 3. Berarti nanti si X-nya akan sama dengan U pangkat 3 min 3. Oke. Karena tadi U pangkat 3 itu ini, berarti ini kalau misal diturunin, berarti kita DU pangkat 3, berarti itu kan eh, DU pangkat 3 itu kan 3U kuadrat DU. Sama dengan juga kita turunin yang ini, berarti yang ini adalah DX. Berarti si DX jadi ini, DX jadi 3U kuadrat DU. Berarti si integral ini akan jadi X-nya kan tadi U pangkat 3 min 3. Berarti U pangkat 3 min 3 per U DU-nya, DX-nya jadi 3U kuadrat DU. Berarti ini sama dengan integral, ini U-nya coret sama ini. Berarti integralnya jadi 3U dikali U pangkat 3 min 3 DU sama dengan integral 3U pangkat 4 min 9U DU. Udah, udah akarnya hilang. Nah, berarti substitusi U sama dengan akar pangkat 3 dari X min 3.
Udah, yang bawah aja misalin U semua. Biar hilang gitu. Toh nanti yang atas juga tetap jadi variabel U. Kayak ini kan. Ini kan udah bisa dihitung nih. Tapi karena di soalnya nggak minta hitung, jadi udah nggak kita hitung aja. Oke. Oke. Dari Clara itu ada soal. Oke. Belum sih, belum dibahas. Oke, ya kita bahas aja ya. Karena kurang, ya masih bisa sih. Kurang 3 menit. Oke. Nah, oke, integral dx plus satu plus e pangkat x. Oke. Aku coba sebisa aku ya. Ini soal request. Oke. Integral dx per satu plus e pangkat x. Oke. Wah, ini gimana nih? Oke, kita coba pelan-pelan ya. Berarti kalau kita ambil fx sama dengan satu per satu plus e pangkat x. Oke, sorry. Oke, coba ya. Berarti ini A. Oh iya, nggak bisa difaktorin ya. Oke, oke. Kayaknya kapan hari aku pernah ngerjain soal ini deh. Cuman agak-agak lupa juga. Oke, jadi misal gimana ya? Ya, fx sama dengan satu per satu plus e pangkat x. Oke, kita coba yang atas kita tambahin e pangkat x ya. Kita paksa aja. Berarti ini jadi eh, min e pangkat x. Ya, biar tetap sama nilainya. Jadi ini satu plus e pangkat x. Oke, kalau gini jadinya ini berarti ini satu per e pangkat x, satu plus e pangkat x per satu plus e pangkat x dikurang e pangkat x per satu plus e pangkat x. Harusnya gini sih. Ya, jadi ini satu, ini e pangkat x per satu plus e pangkat x. Nah, coba ya kita ubah ke bentuk ini dulu. Jadi ini integral satu min e pangkat x per satu plus e pangkat x dx. Nah, ini jadi kepecah dari dua integral. Jadi ini tuh integral dx dikurang integral e pangkat x per satu plus e pangkat x dx. Nah, yang ini udah tahu lah ya, x hasilnya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Oke, kita kerjain tuh bisa. Oke, kita coba itu bisa di sini ya. Berarti ini kalau kita misalin u-nya sama dengan 1 plus e pangkat x, berarti du-nya sama dengan e pangkat x dx. Nah, bisa kita ganti nih. Jadinya ini kan integral e pangkat x satu plus e pangkat x dx. Jadi ini jadinya integral e pangkat x dx kan sama dengan du. Berarti ini du per u. Jadinya ln mutlak u plus c. Atau kalau dibalikin u-nya jadi ln mutlak satu plus e pangkat x plus c. Nah, udah deh. Berarti ini x dikurang ini ln satu plus e pangkat x plus c. Oke, harusnya benar lah ya. Oke, harusnya ini satu plus e min x. Nah, ya. Oke, oke, gimana, Clara? Aman nggak? Aman, respect, respect. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan di soal-soal lain misalkan ada yang apa ya? Ada yang misal nih ketambahan harusnya nih ada e pangkat x dx biar bisa diintegralin. Coba aja paksa jadi tambahin ini, terus dikurangin e pangkat x lagi biar dapat bentuk yang lebih sederhana. Oke. Makasih ya soal requestnya. Lumayan mantap nih soalnya. Oke. Oke, jadi tadi jawabannya ini sama dengan x min ln satu plus e pangkat x plus c. Oke. Nah, karena udah jam 9, eh, mungkin ditutup aja kali ya. Makasih teman-teman udah nyempetin waktunya buat buat ngadirin tuh baik. Semoga kita semua UTS-nya diperlancar ya dan dapat hasil yang memuaskan. Oke, sebelum kita tutup,
Kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, terakhir sebelum berakhir, jangan lupa ya guys, buat yang mau donate-donate ke Akats buat ini juga dana-dana proker. Nah, ini bisa scan barcode ini. Scan QR ini. Oke. Seret, seret, seret. Oke, semoga bermanfaat ya donasinya. Oke, sekian guys untuk malam ini. Eh, Sebelumnya kurang kalau aku pas ke penjelasan ada yang kurang, mohon maaf. Terus ya semoga sedikit banyak apa yang kita bahas malam ini bermanfaat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam, makasih.